Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan di dalam renungan harian menurut Almanak KKBP. Apa kabar saudara? Doa saya saudara baik-baik saja, sehat dan teruslah berpengharapan di dalam Tuhan ya. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa kepadanya. Kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk hari yang baik, hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam berlalu Tuhan menyertai kami. Dan hari ini pun kami yakin dan percaya penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Tuhan, kami mau memulai aktivitas pada hari ini di dalam firman-Mu. Dan kami mau diajar oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Jumat 14 Juli 2023 tertulis dalam kitab Lukas 15 ayat 7. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Hudok ma Tuhamu, sumantusido gumodang lasni roha di banua gijang, mida si pardosa sahalak na olo paubahon rohana. Asamida siapulu partigor na sopola paubahon rohana sida. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Perjanjian Lama secara khusus dalam kitab Yehezkiel 33 ayat 11 dikatakan demikian. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Allah kita sangat mengasihi kita. Begitu banyak dosa-dosa yang kita perbuat, tetapi Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa, melainkan agar setiap orang yang percaya beroleh kehidupan yang kekal. Renungan kita pada hari ini adalah bagian dari perikop perumpamaan tentang domba yang hilang, di mana para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Ini membuat orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut. Mereka bertanya-tanya, mengapa Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah tentang perumpamaan domba yang hilang. Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dalam ayat 4 dikatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya karena gembira. Ini mau mengatakan bahwasanya jikalau ada orang-orang yang berdosa, Tuhan terus mencari mereka. Kita adalah orang-orang yang berdosa, yang terus dicari, yang terus ditunggu oleh Tuhan kedatangannya untuk bertobat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah gambaran bagaimana Tuhan mencintai kita. Bagaimana Dia sungguh-sungguh dengan tulus ikhlas memberikan sukacita bagi kita jika kita mau datang dan bertobat kepadanya. Lihatlah, seperti renungan kita pada hari ini.
Demikian juga ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus mau mengatakan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bahwasanya Dia sangat mencintai orang-orang yang berdosa dan Dia sangat menantikan pertobatan mereka. Tetapi sebaliknya, Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang sudah tahu apa yang dikehendaki Tuhan, kebenaran seperti apa yang harus mereka lakukan di dalam kehidupan, tapi kenyataannya mereka tidak melakukannya. Inilah yang terjadi kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Mereka taat kepada Taurat. Mereka tahu mana yang baik dan mana yang benar. Tetapi Taurat Tuhan mereka pakai untuk mencelakakan orang lain. Taurat Tuhan mereka pakai untuk mendapatkan keuntungan pada dirinya sendiri, bukan untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan lagi, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kalau dalam terjemahan bahasa Batak sangat jelas dikatakan, hudok matuhamu, sumatusido gumodang lasni roha di banua gijang, mida si pardosa sahalak, na olo paubahon rohana, na olo paubahon rohana. Mereka yang mau berubah, bertobat menjadi lebih baik. Asa midasia polusia partigor, nasopola paubahon rohana sida. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang kita larut di dalam peribadahan yang seremonial belaka. Rutinitas keagamaan yang tidak didasari oleh hati yang penuh sukacita. Hati yang sungguh-sungguh di dalam pengenalan kepada Allah. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam kefasikan, di dalam kemunafikan. Peribadahan kita hanya rutinitas belaka dan formalitas tentunya. Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan mau kita menjalani hari-hari kita menurut kehendak-Nya, karena itu yang diinginkan Tuhan. Lihatlah bagaimana Tuhan menyambut kita. Dia tidak mau orang fasik itu mati karena dosa-dosanya. Tetapi Tuhan mau pertobatan orang fasik meninggalkan jalan hidupnya. Orang pendosa bertobat, surga bersukacita. Karena Tuhan bersukacita menyambut kita, orang-orang yang berdosa. Saudara, keselamatan sudah dikerjakan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Jangan lagi kita hidup di dalam dosa-dosa ya. Jangan lagi kita menuruti keinginan daging dan hasrat yang sia-sia. Tetapi mari kita menjalani hidup di dalam takut akan Tuhan. Ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan, maka kita akan melakukan banyak pekerjaan untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam pekerjaan kita sehari-hari dimanapun kita bekerja, baik itu di ladang, di kantor, di tempat perdagangan, atau dimanapun. Demikian juga di dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga. Mari kita menjalani kehidupan ini seperti yang dikehendaki Tuhan. Melakukan perintahnya siang dan malam, menikmati hidup di dalam syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan kita mau berubah menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk selalu menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mencintai Engkau di dalam hidup kami. Jangan biarkan syukur dan peribadahan kami hanya rutinitas dan formalitas belaka. Tetapi kami mau sungguh-sungguh mencintai-Mu dan kami mengangkatkan pujian kepada-Mu atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami hidup menyenangkan Engkau. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, sehingga setiap pekerjaan baik yang kami lakukan berhasil dan berbuah. Mampukan kami untuk selalu bersyukur, sehingga kami dapat memakai setiap berkat-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.